Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Dosmole Sidabalok dengan NIP 19940519202232007. Akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyimpanan Obat di Gudang Farmasi Puskesmas Gading Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 dengan pembimbing atau coach saya yang bernama Bapak Julfahmi MPD dan mentor saya yang bernama Bapak Mustafa Kamil Siregar SH. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu puskesmas. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Dalam pembangunan kesehatan tidak terlepas dari terlaksananya pelayanan kesehatan. Melaksanakan pelayanan kefarmasian juga termasuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian salah satunya adalah asisten apoteker. Saya adalah asisten apoteker yang menjalankan tugas di Puskesmas Gading Kabupaten Padang Lawas. Selama saya menjalankan tugas, ada beberapa isu permasalahan yang terjadi di unit kerja, diantaranya yaitu yang pertama, kurang optimalnya pelayanan resep dalam hal pemberian etiket pada obat di Puskesmas Gading Kabupaten Padang Lawas tahun 2022. Yang kedua, kurang optimalnya penyimpanan obat dan BMHP di gudang farmasi Puskesmas Gading Kabupaten Padang Lawas tahun 2022. Yang ketiga, kurang optimalnya pencatatan dan penyimpan resep di ruang farmasi Puskesmas Gading Kabupaten Padang Lawas tahun 2022. Adapun yang menjadi isu prioritas yaitu kurang optimalnya penyimpanan obat dan BMHP di gudang farmasi Puskesmas Gading Kabupaten Padang Lawas tahun 2022. Dan gagasan kreativitas pemecah isunya yaitu optimalisasi penyimpanan obat dan BMHP di gudang farmasi Puskesmas Gading Kabupaten Padang Lawas tahun 2022. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu membuat SOP penyimpanan obat yang baik dan benar. Tahapan kegiatannya yaitu meminta izin dan arahan kepada mentor. Yang kedua, membuat dan membentuk SK tim. Yang ketiga, mengumpulkan dan mencari bahan referensi. Yang keempat, menyusun draft rancangan SOP. Yang kelima, konsultasi draft ke mentor. Dan yang keenam, mencetak SOP. Adapun output dari kegiatan ini yaitu tersedianya SOP penyimpanan obat di Puskesmas Gading. Adapun manfaatnya yaitu tersedianya panduan dalam bekerja saat melaksanakan penyimpanan obat. Keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu 1. Berorientasi pelayanan, membuat SOP dengan melakukan perbaikan untuk mendapatkan SOP yang sesuai. Yang kedua, akuntabel, membuat SOP dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, kompeten, membuat SOP dan kualitas terbaik. Keempat, harmonis, bekerja sama dengan petugas lain. Kelima, adaptif, bersifat proaktif dan mahir menggunakan teknologi. Keenam, kolaboratif, melakukan konsultasi dengan mentor. Keterkaitan dengan kedudukan serta peran ASN yang pertama yaitu Smart ASN. Saya bersikap profesional dan berintegritas dalam membuat SOP. Kedua, manajemen ASN. Dalam membuat SOP, saya melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan yang berwenang dengan ketentuan peraturan dan etika. Kegiatan kedua yaitu melakukan penarikan dan penyimpanan obat expired ke dalam kotak yang diberi label. Tahapannya yaitu pertama, meminta izin kepada mentor. Kedua, membuat daftar expired obat. Ketiga, memprint daftar obat. Keempat, memisahkan obat dari rak. Kelima, mencatat obat expired. Keenam, menyimpan obat expired di dalam kotak yang sudah diberi label. Outputnya yaitu tersimpannya obat expired dengan baik. Manfaatnya, mencegah tergabung atau tercampurnya obat expired dengan obat yang belum expired, sehingga meminimkan terjadinya pemberian atau pendistribusian obat expired kepada petugas maupun pasien. Keterkaitan dengan nilai berakhlak yaitu 1. Berorientasi pelayanan. Saya melaksanakan kegiatan dengan cekatan. Kedua yaitu akuntabel. Saya melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga yaitu kompeten. Saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik saya. Keempat, harmonis. Saya menghargai setiap masukan dari mentor. Kelima, adaptif. Saya bersifat proaktif di mana saya mahir dalam menggunakan teknologi membuat daftar obat menggunakan komputer. Keenam, kolaboratif. Dalam kegiatan ini meminta saran atau masukan dari mentor agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kegiatan ketiga yaitu melakukan penataan ruangan dan rak serta menyimpan atau penyusunan obat dan BMHP ke dalam rak sesuai dengan jenis dan golongan secara FIFO dan FEVO. Tahapan kegiatan yaitu 1. Meminta izin kepada mentor. Kedua, membuat label. Yang ketiga, membuat pembatas rak obat. Keempat, membersihkan rak obat. Kelima, menyusun obat ke dalam rak berdasarkan FIFO FEVO. Keenam, menempel label jenis obat. Yang ketujuh, menyusun pembatas rak ke setiap obat. Outputnya yaitu tersusunnya obat dengan rapi sesuai jenis dan golongan secara FIFO dan FEVO. Manfaatnya yaitu mempermudah petugas dalam penyimpanan obat, mencegah obat tidak tercampur baur dengan obat yang lain, serta mencegah peningkatan jumlah expired obat. Berkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu pertama, berorientasi pelayanan, melaksanakan kegiatan dengan cekatan. Kedua, akuntabel, melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab.
Ketiga, kompeten melaksanakan kegiatan dengan kualitas terbaik saya. Keterkaitan dengan kedudukan serta peran ASN. Pertama, Smart ASN. Saya bersifat integritas dan profesional dalam menata ruangan rak. Kedua, manajemen ASN. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kegiatan keempat, membuat kartu stok obat. Tahapannya yaitu, pertama meminta izin kepada mentor, kedua mengumpulkan alat dan bahan, ketiga membuat desain kartu stok, keempat meminta saran kepada mentor, kelima mengeprint dan memperbanyak kartu stok, keenam mengisi kartu stok ke tiap-tiap obat. Outputnya yaitu tersedianya kartu stok obat. Manfaatnya yaitu agar pemasukan obat pada saat penyimpanan dan pengeluaran obat pada saat pendistribusian tercatat dengan baik, sehingga memudahkan tugas dalam menghitung jumlah stok obat yang tersisa. Berkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu akuntabel, membuat kartu stok dengan jujur, bertanggung jawab, dan cermat. Kompeten, membuat kartu stok dengan kualitas terbaik saya. Keterkaitan dan kedudukan serta peran ASN yaitu, pertama, Smart ASN. Saya melaksanakan pembuatan kartu stok dengan profesional dan berintegritas. Saya cakap dalam bermedia digital. Kegiatan kelima yaitu membuat label obat LASA dan hack alert dan label indikator expired. Tahapannya yaitu meminta izin kepada mentor, kedua mengumpulkan alat dan bahan, ketiga mencari referensi untuk mendesain dan mencetak label obat, keempat meminta saran kepada mentor, kelima mengelompokkan obat yang akan diberi label, keenam menempelkan label pada kotak obat. Output kegiatan ini yaitu tersedianya label obat LASA, hack alert, dan indikator expired obat. Manfaatnya yaitu mempermudah petugas dalam penyimpanan obat, mempermudah petugas dalam pengambilan atau pendistribusian obat, dan mencegah peningkatan jumlah obat expired. Keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu akuntabel, membuat label dengan bertanggung jawab, cermat, berintegritas tinggi. Kompeten, membuat label dengan kualitas terbaik saya. Keempat, harmonis, menghargai setiap masukan dari mentor. Kelima, adaptif, membuat label dengan mengembangkan kreativitas saya, mendapatkan hasil yang lebih baik serta bertindak proaktif. Keenam, kolaboratif, meminta saran atau masukan dari mentor. Keterkaitan, kedudukan, serta peran ASN. 1. Smart ASN. Saya melaksanakan kegiatan pembuatan label secara profesional dan berintegritas tinggi. Kegiatan keenam yaitu melakukan edukasi kepada petugas lain tentang penyimpanan obat. Tahapan kegiatan yaitu, 1. Meminta izin kepada mentor, kedua menyiapkan alat dan bahan, ketiga mencari referensi untuk bahan, keempat menyiapkan bahan edukasi, kelima menentukan tanggal dan mengundang petugas lain untuk menghadiri kegiatan, keenam melaksanakan edukasi dengan petugas lain. Outputnya yaitu tersedianya edukasi tentang penyimpanan obat. Manfaatnya yaitu agar setiap petugas lebih paham tentang penyimpanan obat dan menemukan rasa sadar untuk lebih peduli dalam penyimpanan obat tersebut. Keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak yaitu, 1. Orientasi pelayanan. Dalam melaksanakan kegiatan, berarti saya melakukan perbaikan tiada henti karena mengedukasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. 2. Akuntabel. Dalam kegiatan mengedukasi, saya melakukan dengan penuh tanggung jawab. 3. Kompeten. Dalam kegiatan edukasi, saya menyusun bahan edukasi sehingga dapat memberikan kualitas yang terbaik. Keempat, harmonis. Dalam melakukan edukasi, saya tetap menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Yang kelima, adaptif. Dalam mencari bahan untuk edukasi, saya mahir menggunakan teknologi. Keenam, kolaboratif. Dalam kegiatan edukasi dengan petugas lain, kami bekerja sama, di mana belajar bersama sehingga tujuan untuk mencapai hal yang lebih baik lagi dan dalam penyimpan obat dapat terlaksana. Keterkaitan dengan kedudukan serta peran ASN yang pertama yaitu Smart ASN. Kegiatan edukasi ini saya lakukan dengan penuh profesional. Kedua, manajemen ASN. Saya bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan edukasi. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi. Yang pertama, membuat SOP penyimpanan obat yang baik dan benar dilakukan di minggu keempat bulan November. Yang kedua, melakukan penarikan dan penyimpanan obat expired dalam kotak yang diberi label dilakukan di minggu pertama bulan Desember. Yang ketiga, melakukan penataan ruangan dan rak serta penyimpanan atau penyusunan obat ke dalam rak sesuai jenis dan golongan secara FIFO dan FIFO dilakukan di minggu pertama bulan Desember. Yang keempat, membuat kartu stok obat dilakukan di minggu kedua bulan Desember. Yang kelima, membuat label obat LASA, hack alert, dan label indikator expired obat dilakukan di minggu ketiga bulan Desember. Dan yang keenam, melakukan edukasi kepada petugas lain tentang penyimpanan obat dilakukan di minggu keempat bulan Desember.
Demikianlah pemaparan rancangan aktualisasi saya. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.